trader sering banget terjebak dalam kebingungan saat melakukan analisa top-down. Seharusnya, analisa multi-time frame itu kan memberi kita kejelasan ya, tapi kok malah seringnya terasa kayak suara bising yang bikin pusing. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ubah kebisingan itu jadi sebuah alunan musik yang harmonis. Kita akan bangun sebuah kerangka kerja yang logis, yang tujuannya untuk menyelaraskan setiap time frame, bukan lagi sekedar zoom in dan zoom out tanpa arah. Pernah ngalamin kan? Rasanya pasti kesel banget. Analisa di time frame H4 udah kelihatan cakep, udah yakin banget sama arahnya. Terus kita turun ke M1 buat cari sniper entry yang katanya presisi itu. Baru masuk sebentar, harga tiba-tiba balik arah dan kena stop loss. Sebenarnya masalahnya itu bukan karena Anda kurang sabar. Masalahnya adalah time frame yang Anda lihat itu, mereka nggak ngomongin hal yang sama. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kebanyakan trader itu cuma melakukan zoom in dan zoom out. Mereka cuma melihat gambar yang sama dengan resolusi yang beda-beda. Ini, jujur aja, adalah resep paling pas buat entry terlalu cepat dan kejebak fake out. Yang mau kita tuju itu beda, namanya sinkronisasi struktur. Kita mencari resonansi di mana setiap time frame, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu bercerita hal yang sama. Mereka saling memberi konfirmasi, sehingga kita bisa dapat entry dengan probabilitas yang jauh lebih tinggi. Oke, untuk bisa sampai ke sana, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan belajar gimana caranya membaca arah di time frame besar. Lanjut, kita akan cari konfirmasi dari para pemain besar atau institusi. Baru setelah itu, kita akan eksekusi dengan presisi di time frame kecil. Dan terakhir, kita akan rangkum semuanya, bahas 3 kesalahan fatal yang wajib dihindari, dan kita bongkar kunci suksesnya. Yuk, kita mulai dari lapisan yang paling dasar, paling fundamental, time frame tinggi atau kita sebut saja HTF. Anggap ini fondasi dari seluruh bangunan analisa kita. Kalau fondasinya aja udah salah, ya seluruh bangunannya pasti akan runtuh. Lupain dulu soal entry, lupain soal target profit. Tugas HTF, misalnya time frame 4 jam atau harian, itu cuma satu, dan cuma satu, menentukan bias. Pertanyaannya simple, hari ini kita mau jadi pembeli atau penjual, bullish atau bearish, itu aja. Ini soal nentuin arah kompas kita, bukan nyari titik persis di peta. Nah, untuk menentukan bias itu, kita harus jadi detektif. Kita cari jejak-jejak yang ditinggalin sama smart money atau institusi. Apa aja jejaknya? Pertama, kita identifikasi tren utamanya. Terus, kita tandai zona-zona supply dan demand yang penting. Lalu, kita cari di mana order blocks mereka berada, dan kita perhatikan adanya fair value gaps atau ketidakseimbangan harga. Ini dia peta harta karun kita. Jadi, apa sih order block itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini kayak gudang logistik buat para institusi. Ini adalah zona di mana mereka ngisi amunisi, alias pasang order dalam jumlah besar sebelum mereka melancarkan pergerakan harga yang dahsyat. Makanya, harga sering banget balik lagi ke zona ini, seolah-olah mau ngambil sisa pasokan yang belum terangkut. Selanjutnya, ada yang namanya Fair Value Gap atau FVG. Bayangin aja, harga itu lagi lari kencang banget sampai-sampai meninggalkan jejak kosong atau celah di belakangnya. Nah, area kosong inilah yang kita sebut inefisiensi. Area ini tuh seringkali bertindak kayak magnet yang kuat, yang narik harga buat balik lagi, cuma buat ngisi kekosongan itu sebelum akhirnya lanjut lari sesuai tren utamanya. Oke, kita udah punya bias dan udah nandain zona-zona kunci dari HTF. Sekarang, kita turun satu level ke time frame menengah atau MTF. Penting nih, di sini kita bukan cari arah baru. Tugas kita di sini adalah mencari bukti bahwa para institusi itu setuju sama analisa kita dan mereka udah siap buat bergerak. Jadi, tugas time frame 15 menit atau 5 menit itu murni cuma untuk konfirmasi. Saat harga masuk ke zona HTF yang udah kita tandai, kita nggak boleh langsung loncat masuk. Kita harus sabar. Kita tunggu sinyal dari smart money. Kita butuh lampu hijau dari mereka sebelum kita beraksi. Lampu hijau itu biasanya punya 2 tanda khas. Tanda pertama disebut liquidity sweep. Ini adalah momen di mana harga sengaja didorong buat menyapu stop loss para trader retail. Setelah bahan bakar likuiditas itu mereka dapat, tanda kedua muncul, yaitu market structure shift atau MSS. Ini adalah pembalikan arah yang agresif dan kuat yang sampai mematahkan struktur pasar sebelumnya. Ini dia sidik jari para institusi. Biar lebih jelas, liquidity sweep itu pada dasarnya adalah perburuan stop loss. Kenapa? Soalnya institusi itu butuh volume transaksi yang gede banget. Dan cara paling gampang buat dapat volume itu adalah dengan mendorong harga ke level di mana banyak banget trader retail naruh stop loss mereka. Saat stop loss itu kena, terciptalah likuiditas yang mereka butuhkan untuk mengisi order raksasa mereka.
Dan ini dia yang kita sebut market structure shift. Coba perhatikan gambar ini. Awalnya harga bergerak turun, bikin lower low terus-menerus. Tapi lihat, setelah ada sweep, tiba-tiba terjadi pergeseran drastis. Harga berbalik dengan momentum yang kuat banget dan berhasil mematahkan high sebelumnya, menciptakan higher high. Nah, inilah tanda yang kita tunggu-tunggu. Ini bukti bahwa sentimen pasar sudah berbalik. Sekarang kita sampai di bagian akhir dari proses ini. Kita udah punya bias dari HTF. Kita juga udah dapat konfirmasi dari MTF. Ini artinya lampu udah hijau semua. Saatnya kita melakukan eksekusi dengan presisi setajam mungkin di time frame rendah atau LTF. Saya ulangin sekali lagi ya, biar bener-bener nempel. Tugas time frame 1 menit itu bukan untuk analisa. Analisanya udah selesai. Tugasnya cuma satu, eksekusi. Disinilah kita mengasah ujung tombak kita, mencari titik masuk paling ideal dengan risiko yang paling minim. Di LTF, kerjaan kita simpel aja. Kita pertajam lagi zona entry kita, mungkin kita bisa nemu order block atau FVG versi mikro yang lebih presisi. Dari situ, kita bisa tempatkan stop loss dengan sangat ketat, tepat di luar struktur mikro yang terbentuk. Dan aturan paling utama yang nggak boleh dilanggar, jangan pernah mencoba mencari bias baru atau melawan arah HTF. Ingat, LTF itu buat eksekusi, bukan buat ganti arah kompas. Oke, sekarang yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah kerangka kerja yang utuh dan sekalian kita soroti beberapa jebakan paling umum yang sering banget bikin trader gagal. Inilah kerangka kerja 3 lapis kita. Anggap aja Anda ini seorang sniper. Di HTF, Anda menentukan arah tembakan kemana targetnya. Di MTF, Anda sabar menunggu target berhenti bergerak dan memberikan sinyal yang jelas. Dan terakhir, di LTF, Anda tarik pelatuknya. Sederhana, logis, dan sangat kuat. Tolong hindari 3 kesalahan fatal ini. Pertama, trading di LTF tanpa punya bias yang jelas dari HTF. Itu sama aja kayak nembak dalam gelap, bunuh diri namanya. Kedua, masuk sebelum ada konfirmasi di MTF. Ini sama aja Anda secara sukarela menyerahkan diri untuk jadi likuiditas bagi para institusi. Dan yang ketiga, over refinement. Terlalu perfeksionis nyari zona entry yang super sempit sampai akhirnya Anda malah ketinggalan momennya. Terakhir, sebagai penutup, mari kita simpulkan filosofi inti di balik semua ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi kunci sukses dari pendekatan ini? Nah, ini dia intinya. Analisa multi-time frame yang benar-benar berhasil itu bukan soal kemampuan kita nge-zoom chart buat lihat detail. Bukan, ini soal kesabaran. Kesabaran untuk menunggu momen resonansi itu tiba. Menunggu saat di mana HTF, MTF, dan LTF akhirnya selaras dan menyanyikan lagu yang sama. Ketika harmoni itu tercapai, disitulah letak entry dengan probabilitas tertinggi. Dan ingatlah ini baik-baik, punya sniper entry di time frame 1 menit itu sama sekali nggak ada gunanya kalau arah tembakan Anda salah. Anda bisa aja jadi penembak jitu paling hebat di dunia, tapi kalau Anda membidik target yang salah, Anda tetap akan kalah. Bias dari time frame tinggi adalah segalanya.